Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, khususnya penonton setianya One Kawan TV One, Racikan Berita 1 dan Racikan Berita. Kembali kami mewawancarai atau podcast dengan Mas Bintang Pamungkas. Ya, beliau adalah aktivis senior dan tokoh pergerakan 98 ya. Dan sampai sekarang pun masih setia di aktivis dan selalu nongkrong di Guntur 49. Jadi beliau tidak berubah dalam sikap, dalam pemikiran, dan dalam menyampaikan pesan, dan itulah ciri khasnya beliau. Kalau saya sedikit agak berbicara tentang kawan-kawan yang dari reformasi aktivis 98, saya ngelihat bahwa tidak semua, hampir kawan-kawan atau tokoh-tokoh 98 ini sudah memiliki jabatan di beberapa pemerintahan terdahulu, baik itu mulai dari Gus Dur sudah ada yang 98 gabung, lalu Megawati, SBY, lalu lebih banyak lagi Jokowi ini, ya kan? Dan sekarang masuk lagi anak 98 di lingkungan rezimnya Prabowo. Nah, saya akan menanyakan ke Mas Bintang, tinggal tergantung kejujuran beliau untuk menanyakan hal itu, karena saya tahu, karena dari mulut beliau sendiri waktu kami di Guntur 49 bercerita tentang bagaimana sebenarnya kondisi 98 dan lalu siapa yang mendanain itu sendiri. Yang saya ingat itu yang mendanain itu, lalu bagaimana sikapnya Mas Bintang melihat reformasi sekarang ini. Nah, pertanyaan gini Mas, 98 itu kan kalau yang saya dengar bahwa fokusnya kan untuk menjatuhkan Pak Harto itu dikarenakan adanya kuatnya KKN. Itu salah satunya kan Mas ya, karena KKN yang kuat seperti itu. Nah, kalau melihat kondisi sekarang Mas, mulai lebih parah lagi kan KKN-nya itu. Mas Bintang melihat reformasi itu bagaimana Mas untuk menghapuskan KKN itu? Jadi saya sebetulnya sudah tidak sepaham dengan Pak Harto. Itu sejak saya pulang dari Amerika. Bukan Jerman? Bukan. 10 tahun kemudian baru saya ke Jerman. Jadi 84 itu saya pulang dari Amerika, Desember 84. Januari 85 saya bersama dengan beberapa ekonom, antara lain Anwar Nasution, membahas mengenai utang luar negeri. Kebetulan disertasi saya itu menyangkut masalah utang luar negeri. Saya kaget, kok jadi kita ini tergantung sekali kepada utang luar negeri. Padahal dalam disertasi saya itu sudah saya tulis sebagai awal argumen saya. Negara berkembang itu terjebak dalam utang dan tidak akan bisa mengembalikannya. Itu buku-buku di Amerika sudah banyak yang mengatakan begitu dan itu menjadi referensi saya. Jadi yang saya sampaikan di forum tersebut Januari 85 membahas APBN, bahwa Indonesia sebetulnya bisa utang dari dalam negeri karena masih banyak idle funds, dana yang Ngendap gitu ya tidak terpakai, itu di dalam negeri. Utang di dalam negeri, bunganya jatuh di dalam negeri, kembaliannya juga ke dalam negeri. Sedang kalau Amerika atau yang lain, itu jatuhnya keuntungannya adalah di luar negeri. Nah, saya mengusulkan di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, perlunya ada format ekonomi baru. Pak Harto marah. Itu wartawan dari Sinar Harapan, entah dari Kompas, dipanggil. Ini siapa? Sri Bintang. Saya nggak tahu jawabannya. Kalau gampang-gampang sih, ini adiknya Sri Edi kan gitu. Nah, rupanya dari situ aku udah mulai diincar.
bahwa aku ini melawan Pak Harto. Antara lain, saya dipanggil Prabowo. Prabowo menyampaikan kepada Pak Nasution, Jenderal Nasution, yang waktu itu menjadi pimpinan dari petisi 50. Ya kira-kira 96-97 ya. Karena Pak Nas itu memberitahunya persis kebetulan saya ada di sana, kamu dicari Prabowo. Aku kaget ya, nggak pernah aku bertemu dengan jenderal perwira tinggi atau dari militer aktif. Di sini aja. Di sini di mana, Mas? Di rumahnya Pak Nas. Oke. Yang datang Aditya Warman, Jenderal Brigjen. Sama satu lagi aku lupa namanya, orang Padang. Aditya Warman itu orang Padang juga. Iya, iya. Dia mengatakan, mohon maaf, Kiflan Zain nggak bisa datang. Jadi mereka bertiga harusnya. Ada hampir 2 jam lah. Intinya adalah kenapa aku membenci Pak Harto. Ya saya jawab, saya nggak membenci. Saya mempermasalahkan utang luar negeri. Saya mempermasalahkan kok Pak Harto itu dipilih berkali-kali sebagai calon tunggal. Nah, itu kejadian setelah saya pulang dari Jerman. Itu kan 97 kira-kira, 96, 97 lah. Aku datang dari Jerman itu 95. Langsung sudah ditargetkan makar. Di mana di Jerman aku mengejar-ngejar Pak Harto dan menyebarkan selebaran yang isinya adalah Soeharto dalam segala bencana. Itu tuduhan atau fakta? Laporan polisi. Ya artinya tuduhan kan? Ya. Tapi Mas Bintang tidak melakukan kan? Saya tidak melakukan. Nah, artinya tuduhan. Ya, tuduhan. Dan yang dipersoalkan oleh Pak Harto sebetulnya bukan soal itu. Kalau soal itu adanya di Hannover. Yang goyang-goyang mobil itu? Bukan. Hannover itu tempat Pak Harto membuka pameran industri. Di mana saya kebetulan juga diundang di situ, di Universitas Hannover, untuk menjelaskan bagaimana perkembangan industri di Indonesia. Nah, setelah saya membuka pameran, Pak Harto ke Asia Tengah. Sempat bertemu? Sebelum ke Asia Tengah, dia berangkat ke Dresden. Itu tanggal 5 April. Aku tidak ke Dresden. Di mobil yang digoyang itu di Dresden terjadi. Pak Harto marah sekali. Pak Harto mau melihat ke museum. Di museum itu sudah ratusan orang. Dari Papua, dari Timur Timur, dari Aceh, ngolok-ngolok menyampaikan dan kata-kata kotor, termasuk bule-bulenya. Saya tidak ke situ. Akhirnya sama polisi di Barreskrim situ. Ketua Barreskrim adalah Kabar eskrimnya siapa, Mas? Kabar eskrimnya siapa? Itu yang kemudian menjadi duta besar di Malaysia, tapi korupsi. Rusdi Harjo. Mantan Kapolri. Rusdi Harjo mantan Kapolri. Ya, bagi saya mantan Kabar eskrim. Ya, oke. Dia Kapolri. Ya, di situ saya membaca laporannya. Saya kan minta. Ini berbeda dengan Tiba ya. Kalau Tiba kan nggak minta. Saya minta itu agar saya
tahu bahwa laporan itu menyebut nama saya. Dan benar, laporan tersebut menyebut nama saya. Tapi itu yang di Hanover. Sedang Pak Harto marah itu yang di Dresden. Di mana Pak Harto itu kopiahnya dipukul-pukul pakai gulungan koran. Nah, jadi tuduhan makar nggak jadi. Polisi berangkat ke Jerman, menanyakan konsulat Berlin, apakah Sri Bintang sesuai pengakuannya berceramah juga di Berlin, Universitas Teknik Berlin. Oh iya, ada rekamannya nggak? Ada. Ada kata-kata Soeharto diktator. Itu dipakai untuk Memenjarakan. ya mengadili saya. Jadi berubah, tidak lagi ke makar, tetapi ke menghina presiden. Kenalah saya 2 tahun 10 bulan. Nyaman lah ya. Ya, jadi Pak Harto itu sudah tidak suka dengan saya, maka saya katakan saya musuh politik Soeharto. Musuh politik ya? Iya. Bukan pribadi. Ya bukan lah. Ya, Oke. ya. Beda ya. Beda. Rocky Gerung gitu. Jadi itu sudah sejak 85 saya jadi sasaran. Nah, ketika saya diadili, ketemulah saya dengan 3 orang panglima perang. Namanya Yus Sumati Praja, Saleh Abdullah, serta Julius Usman. Kalau mau ditambah lagi, adalah Buce Rumah Mary, ya kan? Dan Mangadang Silalai, apa? Mangadang Silalai, lupa saya. Nah itu kita lawan Soeharto. Itu 95. Saya kan nggak ditahan. Sehingga saya bebas. Sampai kemudian diadili, itu pun nggak ditahan. Jadi saya bebas. Kita ngelawan Soeharto. Apa? Lawan Soeharto. Dia dipilih berkali-kali. Calon tunggal. Kita usulkan kepada MPR untuk tidak menerima Soeharto sebagai calon tunggal, tapi memilih presiden dari beberapa calon. Jadi 95 itu kita sudah ngelawan Soeharto. Tetapi karena dia membuat pengertian terhadap Undang-Undang Dasar 45 itu secara salah. Pasal 7 itu menyebutkan dipilih kembali dan bisa dipilih kembali, tetapi tidak dikatakan bisa dipilih berkali-kali lagi. Itu Undang-Undang 45 atau buatan dia sendiri? Pasalnya adalah UUD 45, tetapi dia mengartikannya bisa dipilih berkali-kali. Ya, itu maksudnya. Iya. Nah, terus Mas. Nah, kemudian ada pasal 4. Pasal 4 itu mengatakan bahwa, pasal 5 mengatakan bahwa pemerintah membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Pak Harto mengartikannya, yang membentuk itu pemerintah. DPR itu hanya setuju aja. Oleh karena itu, tidak boleh ada judicial review terhadap undang-undang. Karena itu kewajiban pemerintah saja. Sedang di bawah undang-undang boleh. Lalu banyak lagi lah pasal 33 juga diselewengkan, pasal 28 terutama. Pasal 28 itu hak berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat, dan lain-lain. Lisan maupun tulisan. Tetapi Pak Harto melarang oposisi. Pak Harto melarang demonstrasi. Marsidah dibunuh. Udin dibunuh. Kita lawan. Kita memberikan pengertian baru tentang Undang-Undang Dasar 45 itu seperti apa. Itulah yang kita tulis di dalam kartu lebaran politik. Kartu lebaran politik itu kita sampaikan menghadapi tahun baru 97. 1. Menolak pemilu 97.
2. Menolak Soeharto sebagai calon tunggal. 3. Membuat tatanan baru. Tatanan baru itulah yang membuat Pak Harto kebakaran jenggot. Dikiranya kita mau mengubah undang-undang dasar. Padahal yang kita ubah adalah pengertiannya. Jadi sebelum 98, kita itu sudah ngelawan Soeharto. Itulah yang mengilhami reformasi. Ketika saya akhirnya diadili, akhir 95 sampai 96 di Jakarta Pusat, karena peristiwa Jerman menghina presiden, mahasiswa bergerak. Mahasiswa bergerak. Aku dituntut supaya memberikan orasi di depan pengadilan itu naik di atas atap mobil. Itulah gerakan reformasi yang asli. Yang sekarang? Ternyata di tengah jalan ditusuk dari belakang oleh Amin Rais dari Amerika serta pengkhianat-pengkhianat di dalam negeri yang mengatakan ada Indonesia baru, harus ada konstitusi baru. Lah bukannya Mas Bintang gabung tuh? Enggak. Ya kan Mas Bintang, Sri Megawati, Gus Nurmi Rais. Itu yang salah. Di video-video. Tidak bisa. Di TV. Ketika si Amin Rais itu mengatakan itu, aku sudah masuk penjara. Aku Mei 97 itu masuk penjara. Nyaman lagi. Hah? Nyaman lagi. Iyalah. Iya. Nah, jadi ketika Habibie kemudian ditolak pertanggungjawabannya, Masih di penjara. Habibie ditolak pertanggungjawabannya itu, Mas Bintang masih di penjara. aku di penjara itu 97. Keluar. Soeharto sudah jatuh. Jadi Oh berarti sudah di luar penjara dong. Penolakan saya nggak jadi presiden kan? Habibie ya. ya 99 tuh. itu ada sidang istimewa MPR mulai dari tanggal 11 Oktober sampai 20 Oktober. Nah pertanyaan gini. Tunggu. Nggak, sebentar. Mumpung saya ingat. Nilai murni dari reformasi yang Mas Bintang sampaikan tadi. Nilai murni ya yang Mas Bintang sampaikan tadi. Lalu tiba-tiba ditusuk oleh Amin Rais, berbuat belakang Amin Rais. Ini masuk pertanyaan saya. Kenapa saya harus melakukan itu? Apakah sosialisasi itu sendiri atau pembahasan itu tidak dalam satu meja dengan mereka-mereka itu bahwa nilai murni seperti itu? Apakah mereka sebenarnya menutupin yang perjuangan Mas Bintang itu yang murni atau bagaimana? Yang jelas ini kelompok lain, yaitu yang namanya koalisi LSM untuk konstitusi baru. Artinya orang-orang yang reformasi sekarang orangnya Amin Rais dong. Orang namanya bukan reformasi itu. Aktivis 98. Ya aktivis 98 tetapi bukan reformasi seperti yang kita inginkan. Yang kita inginkan itu adalah bahwa yang 3 tadi. Soeharto itu melakukan penafsiran yang tidak benar terhadap undang-undang dasar. Nah ini kan pengertian undang-undang itu kan. Iya betul. Bahwa Soeharto itu yang diharapkan oleh Mas Bintang dan kawan-kawan adalah Soeharto itu tuntutan Mas Bintang adalah Soeharto menyalahartikan dalam pelaksanaan undang-undang itu. Dalam kenyataannya kemudian ya muncullah KKN, muncullah adik kuasa, muncullah difungsi APRI. Itu kita sampaikan itu. Karena salah pengertian tadi. Salah pengertian tadi itu. Oke, ngerti deh. Jadi Pak Harto bukan salah pengertian saja, dia itu menyelewengkan undang-undang dasar.
Nah, pada saat Tapi tidak merubah kan, Mas? Kenapa? Dia tidak mengubah. Hanya merubah pengertiannya. Iya, Oh, penjelasannya. penjelasannya yang di. Oke. Iya. Oke, ngerti. Tetapi ya kemudian merembet-rembetnya kepada hal-hal yang sifatnya faktual, kediktatoran. Aku bergabung dengan petisi 50 untuk menolak Tung Syabri. Ya. Ya kan? Tiba-tiba memang ini kesalahan dari Amin Rais, kesalahan dari Habibie sendiri. Begitu saya keluar dari penjara tanggal 25 Mei, Pak Harto jatuh tanggal 21. Tanggal 22, 15 kongresmen itu menulis surat kepada Habibie. Yang intinya kurang ajar. Selamat ya, kau telah menjadi presiden. Tapi kalau kamu menjadi presiden transisi, tetapi kalau kamu menjadi presiden yang hebat, ada 8 poin. 1, keluarkan Sri Bintang dari penjara. Ada 2, 3, 4, 5. Yang menarik adalah selesaikan masalah Timur Timur. Kedua, bikinlah pemilu. Pemilu untuk Timur Timur, referendum. Bukan. Oh, pemilu dari kita sendiri. Oh. Padahal Habibie itu harusnya ketika disumpah oleh Pak Harto itu bisa melanjutkan Pak Harto sampai 2003. Kenapa dia bikin pemilu yang pada akhirnya mengakibatkan dia kalah? Kenapa dia menggunakan membuat referendum? Akibat itu Timur lepas? Ya akibat, Ya. ya dari 15 kongresmen itu. Aku menerima tembusannya. Reaksi Mas Bintang? Ya, Reaksi Mas Bintang apa? ya kurang ajar tadi itu. Mengatakan Habibie sebagai transisi. Semestinya? Ya presiden-presiden aja sebenarnya. Meskipun aku juga tidak setuju dengan Habibie sebagai presiden. Aku bersama Bang Ali dan lain-lain ditangkap sama Habibie. Ditangkap. Kok nggak ada beritanya ya? Ditangkap. Aku dijemput sama 3 orang polisi di sini, Bang Ali juga. Kemudian jenderal siapa itu namanya? Dapat juga 12 orang. Diinterogasi sampai jam 12 malam. Tapi bebas. Dikeluarkan tapi tidak boleh keluar negeri selama 6 bulan. Sama kayak Rizal Padilla dong. Paspornya dikembalikan ke imigrasi selama 6 bulan. Ya. Nyaman lagi tuh, Mas? Kenapa? Nyaman lagi. Nyaman. Mas, kembali lagi ke Dresden nih. Tunggu dulu. Disitulah kemudian Amin Rais menggunakan kesempatan pemilu itu untuk mengubah Undang-Undang Dasar Bersama koalisi LSM untuk konstitusi baru. Di depan hidungnya Habibie. Itu yang namanya amandemen pertama itu sudah disahkan tanggal 19 Oktober. Tanggal 20 Oktober Gus Dur terpilih. Artinya apa? Tanggal 19 Oktober itu Habibie masih sebagai presiden. Artinya apa? Habibie setuju dengan perubahan Undang-Undang Dasar. Tidak hanya Habibie saja. Gus Dur, Megawati. Gus Dur itu amandemen kedua. Megawati itu amandemen ketiga dari keempat. Yudhoyono adalah pelaksana daripada Undang-Undang Dasar baru palsu itu. Oh, jadi SBY itu pelaksana dari undang-undang amandemen itu. Iya. Tapi di era dia nggak ada amandemen kan? Kenapa? Di eranya SBY tidak ada. Oh, udah selesai amandemen. Oke, 1 sampai 4. Oke, berarti dia yang melaksanakan itu dari undang-undang amandemen itu. Betul. Juga Jokowi dan Oke. Prabowo. Mas gini, Mas. Saya tertarik begini. Waktu di Dresden itu, di Dresden ya,
waktu Pak Harto pecinya dipentung-pentung pakai itu cuma 3 provinsi pelakunya, Mas. Anak-anak 3 provinsi itu, Papua, Timur Tengah, dan Aceh. Diundang oleh Amnesty International Untuk masa dia minta merdeka itu kali ya. untuk melakukan demonstrasi terhadap Soeharto ketika Soeharto ada di Jerman. Oh, artinya pelaku inisiatornya itu adalah Amnesty International. Amnesty International. Aku diundang itu sepengetahuan dengan Amnesty. Oh, Tapi bukan aku yang undang. Oke. Memang provokatornya mereka nih. Oke. Mereka. Provokator memang kayak mereka nggak mau melihat Indonesia ini damai. Oh enggak, ada alasannya. Alasannya, Mas? Ketika Jerman bersatu, Barat dan Timur. Jerman Timur itu memutuskan untuk membumi hanguskan peralatan-peralatan Jerman Timur. Dibeli sama Habibie. Ya, kapal-kapal perangnya. Kapal-kapal perang itu. Satu tenggelam. Kenapa tenggelam? Diguncang oleh ombak karena di dalamnya ada Mercedes. Itulah yang diungkap oleh Tempo. Apa kata Habibie? Aku dibikin sulit tidur oleh Tempo. Aku bikin Tempo tidur selama-lamanya. Karena mengungkap adanya Mercedes itu. Artinya Habibie tidak demokratis juga ya, tangan besi juga, Mas. Aku itu berhadapan-hadapan dengan Habibie. Nggak ngajak saya. Nggak kena. Jadi orang orang Jerman itu marah karena itu mau digunakan untuk menyerbu tim-tim kapal-kapal itu. Jadi mereka menggunakan segala persiapan untuk menghadapi ketika Soeharto datang tahun 95 membuka pameran Hanover yang merencanakan juga Habibie. Mas, ini kembali ke reformasi ya. Amin Rais dalam salah satu wawancara doorstop wawancara itu, dia mengatakan bahwa dia naif. Ya. Dia mengatakan itu. Tapi hanya satu hal yang dia sampaikan, Ya, yaitu soal presiden. Iya, pokoknya Pemilihan presiden. itu dia sangat naif dan dia tidak menyangka bahwa akibat naifnya dia itu ternyata malah tidak baik. Iya, negara kacau. Nah, sekarang pertanyaannya, Mas, kalau Mas Bintang tadi ngomong bahwa saya ditusuk dari belakang, saya ditusuk gitu. Kita buang pernyataan itu. Saya mau nanyakan ke Mas Bintang, dengan kondisi negara sekarang yang tidak dikuasai oleh orang pribumi, harta benda kita ini sekarang, bumi alam kita ini sudah dipegang oleh oligarki non pribumi. Menurut Mas Bintang berhasil nggak reformasi? Reformasinya Amin Rais nggak berhasil. Bukan reformasi kita. Kita itu bahkan dipotong di tengah jalan, dimanfaatkan. Kejatuhan Soeharto itu dimanfaatkan oleh mereka. Kan yang membuat Soeharto jatuh kita juga. Yang lawan kan kita, yang mengerahkan mahasiswa kan kita. Bukan Amin Rais? Bukan. Kapannya dia? Memang dia mengadakan pertemuan di Radisson Hotel. Tak tulis nih di buku saya. Bersama-sama dengan siapa orang Tambang itu? Temannya Rizal Bakri. Almarhum. Oh, ini Arifin Panigoro. Arifin Panigoro dikejar-kejar sama Habibie karena soal obligasi. Sehingga dia lari ke PDI. Nah, ini Arifin bersama-sama dengan Amin Rais bertemu di Hotel Horizon. Hotel apa tadi namanya? Saya sebut hotel ada tuh, saya tulis di buku saya. Untuk menggulingkan Soeharto.
itu saya udah di penjara itu. Oke. Dan dia bertemu dengan Madeleine Albright. Itu tahun menjelang pemilu 99. Madeleine Albright itu Menteri Luar Negerinya Bill Clinton. Jadi, Condoleezza Rice tadi itu George Bush. Ya, karena itu tentang terorisme setelah 9/11. Nah, jadi ada campur tangannya si Madeleine Albright, dia adalah ketua NDI, National Democratic Institute, itulah yang membiayai sidang-sidang MPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar 45. Aku punya daftarnya. Eranya SBY dong berarti. Kenapa? Eranya SBY. Enggak dong, sebelum amandemen itu. Oh, Megawati dan Gus Dur ya, era Gus Dur. Amandemen 1 itu di mukanya Habibie. Amandemen 2 Megawati. Gus Dur. 34 Megawati. Megawati. Ya, jadi Pelaksananya SBY. pelaksananya SBY. Good boy Amerika SBY itu. Good boy. Jadi ini semua rekayasa Amerika. Yang kemudian saya sebut sebagai PKI gaya baru. Semula Taufik Baudin menyampaikannya KGB, komunis gaya baru. Aku bilang, enggak, ini PKI yang masuk ini, bukan komunis biasa ini, bukan komunis internasional nih. Hanya karena KGB itu, ya kan? Tetapi ini adalah PKI. Masuk. Apa tujuannya? Ya mengganti Pancasila, dan memang setelah 97% ya menurut Dr. Kailan ya, Profesor Kailan ya, yang diubah. Ya Pancasila pasti tercerabut. Sudah tidak ada moral lagi. Ya, almarhum Kailan. Tidak ada moral lagi. Sangat. Sehingga kalau tadi dikatakan ini rusak, ya rusak udah. Mereka tidak bermoral. Tidak ada moral Pancasila itu. Nah, Mas. Ini barusan omongan Mas Bintang nih, saya balik nanya lagi. Kepikiran nggak Mas, waktu itu Mas Bintang, jangan Amin Rais, bahwa dengan reformasi ini akan ada resiko sekarang ini? Dari Mas Bintang saya pribadi. Iya, ya jadi gini ya, aku di Guntur itu sejak 2003. Sejak 2003. Dan ini diberikan oleh Profesor siapa? Besannya si Hariman Siregar. Oh, yang baru menikah kemarin? Ya. Iya, orang-orang PSI itu. Iya. Bintang tinggal di Guntur 49 hanya untuk satu hal. Apa? Revolusi. 2003. Jadi aku sudah membahas hasil amandemen 2002 bersama-sama dengan Bang Ali, bersama dengan Trisutrisno. Itu sudah sejak itu. Oke, gini. Tanggal 2002. Ini Pak Ali Sadikin kan? Iya. Oh iya. 2002 itu sebelum di Guntur, aku punya kantor di Singamangaraja. Iya, yang pernah cerita kemarin. Bikin kepala kertasnya Gus Dur, Amin Rais, Megawati, si Akbar Tanjung, sama Megawati. Yang Gus Dur nggak jadi, nggak tahu kenapa nggak jadi. Kita bawa ke MPR untuk dibakar, tapi kita di stop di Semanggi sama tentara. Ya udah di situ aja kita bakar. Itu 2002. Jadi si Amin Rais ini bangsat memang. Kita udah tahu. Kita sama Pak Atan dan lain-lain tuh, bahkan si Rahbini, siapa namanya? Sarbini itu membuat buku dengan judul Revolusi loh.
pada hari-hari itu 2003-2004. Oke, Mas. Jadi keadaan sekarang ini ya akibat daripada itu. Reformasinya Amin Rais yang gagal. Reformasi itu seperti yang saya katakan, kita tetap menjunjung Pancasila dan Undang-Undang 45, tetapi menjalankannya tidak seperti yang dijalankan oleh Soeharto. Ya itu versinya Mas Bintang kan? Ya versi reformasi. Ya maksudnya versi reformasi Mas Bintang kan? Iya. Nah sekarang gini Mas, sempat kita dulu kan 2 tahun yang lalu sempat kita berbicara di Guntur kan sempat saya tanya Mas Bintang, Mas siapa sih yang ngedanain? Saya tahu dulu. Ya kan Mas Bintang ngomong kan, saya lihat betapa banyaknya duit-duit yang dari luar negeri itu kan, termasuk kepada Buyung Adnanasution gitu. Nah itu kalau Mas Bintang tahu itu, Tunggu, dana yang mana nih? Yang dana untuk menjatuhkan Pak Harto itu dana dari gini. Jadi tanggal 21 Mei Soeharto jatuh, tanggal 22 Mei itu muncul New York Times untuk menjatuhkan Soeharto. Dicairkan oleh USAID 26 juta US dollar. Iya, itu tak tulis di situ. Dan Mas Bintang lihat duit itu kan? Karena apa? Karena yang jadi ketuanya itu adalah Buyung Nasution. Pada hari aku tanda tangan sama Bang Buyung untuk membela saya, YLBHI membela saya, termasuk kemudian disetujui oleh Bang Ali. Bang Buyung tuh bilang sama saya, kita nggak punya uang. Mereka sudah mendatangkan saksi-saksi dari Jerman. Kita juga perlu mendatangkan saksi dari Jerman. Tapi kita nggak punya uang. Abang berangkat. Bulan Mei berangkat. Aku masih punya filenya. Di sana, karena suara-suaranya adalah menjatuhkan Soeharto. Itu Mei 95. Mei 95. Bang Buyung berangkat ke sana. Ditemui sama USAID sama AID-nya Kanada. Nama-namanya ada. Aku masih punya. Yang nerima itu? Disebut-sebutlah. Loh, nerimanya tidak sesegera itu. Tetapi Bang Buyung seakan-akan diperangkap. Oke. Saya jadikan kamu nanti orang-orang yang menggerakkan penjatuhan Soeharto. Disebut-sebut namanya. Bang Buyung, Mulia Lubis, Nur Sabani Kacaan Sukana, dan macam-macam yang lain. Itu di New York Times. Yang tidak disebut dan seakan-akan dipojokkan itu adalah Walhi. Karena Walhi omongannya itu tidak untuk menjatuhkan Soeharto, tetapi untuk lingkungan. Jadi sebetulnya HPH, pembabatan hutan dan sebagainya didukung sama Amerika. Amerika mau tujuannya mau merusak Republik kok. Membikin negara kita lemah, membikin negara kita miskin. Betul, kayak PKI juga ya. Iya, itulah yang saya sebut PKI selain pengkhianatan dan Amin Rais itu adalah Amerika. Karena sejak kemerdekaan Amerika sudah tidak setuju dengan MPR. Tidak setuju dengan UUD 45. MPR itu bagi Amerika itu sangat membahayakan. Kenapa? MPR setiap waktu bisa mengangkat presiden, bisa menjatuhkan presiden. Sesuatu yang di Amerika dengan Kongres tidak bisa. MPR bisa. Hebat berarti kita maksudnya. Memang itulah yang saya tulis bahwa MPR itu terbagus seluruh dunia. Udah kalau gitu besok saya angkat jadi ketua MPR. Baik. Pemirsa, ini jadi menarik dan sebenarnya mau saya tanyain, tapi kulit yang saya butuhkan untuk tayang ini sudah dapat, dasar itu sudah dapat.
masalah reformasi itu setelah siapa-siapa aja pelaku reformasi itu bagaimana? Bambang Wijoyanto masuk. Bang Wijoyanto mana? Bambang Wijoyanto kita. Iya. Yang KPK itu? Iya, dia itu ketua LSM, koalisi LSM. Koalisi LSM mau bersidang pada waktu itu untuk konstitusi baru, untuk bersidang. Aku dilarang masuk. Oleh? Bambang Wijoyanto. Mas Bintang bukan orang LSM. Dia ngomong gitu, Mas? Dia bilang begitu. Nggak bener nih Mas Bambang, ini kawan saya. Aduh. Tahu gitu kalau... Mulia Lubis ketuanya. Waduh. Bambang Wijoyanto. Bambang Wijoyanto ketua KPK kan? Iya. Ketua KPK. Loh. Itu temannya kawan kita yang saudaranya Jokowi ini. Bambang Wijoyanto itu menjadi ketua pembela aku ketika apa tuh namanya? Aku dituduh subversif di Jakarta Selatan. Era SBY. Enggak lah. Era Soeharto. Era Soeharto lah. Nah, 96. setelah itu dia 97. Aku masih di penjara itu setiap hari Senin aku dibawa ke Jakarta Selatan untuk disidang. Oh, dia di waktu apa LBH ya? Ya LBH, dia masih LBH. Iya, Dia masih LBH. Dia masih di situ. Kok tiba-tiba berteman lalu nggak boleh masuk? Gimana ceritanya? Nah, ya itu karena saya mempertahankan UUD 45, dia sudah tidak lagi. Bambang. Iya. Teten Mas Duki itu membuka satu booth ya di MPR sana. Tulisannya tidak ada Indonesia baru tanpa konstitusi baru. Oh, itu yang rajin. Teten Mas Duki. Teten Mas Duki. Satu kelompok itu. Wah. Mas, ini si Bung ini nggak pernah datang ke saya nggak Guntur. pernah datang. Mas, masalah ini Mas, saya awal mulanya Mas Bintang dikesankan membenci Pak Harto, padahal kan tidak. Adalah masalah membenci kebijakannya. Kalau menurut saya enggak, bahwa Mas Bintang punya ide yang bagus. Bagaimana kita itu, ngapain kita berhutang ke luar negeri? Padahal di Indonesia ini banyak uang yang mengendap untuk kita kelola. Iya. Kalau sekarang diterapkan, bisa nggak? Oh bisa. Itu Cina-Cina itu bisa membuat istana dari mana duitnya? Mas Bintang mau nggak jadi ketuanya? Ketua apa? Ketua untuk pemulihan utang itu. Aku sedang konsentrasi tuduhan makar kepada Jokowi dan kontra-kontranya. Iya, itu jalan maksudnya. Iya. Maksudnya. Ini ngomong-ngomong kosong aja gitu. Kalau misalnya ini insya Allah nyampe lah ke seseorang yang di situ gitu. Dia selalu nonton dan dia orang politik juga. Jadi kan menarik Mas bahwa ngapain lo ngutang di IMF misalnya gitu atau di luar negeri. Kan ini ada di Indonesia ini uang ribuan ratusan mungkin jutaan triliun yang bisa lu kelola untuk bunganya untuk ke dalam negeri sendiri, lalu itu sendiri kita sendiri tidak terbebani oleh pihak luar yang sifatnya banyak tuntutan dengan sifatnya kompensasi utang. Ini baru kemarin ya. Purbaya kan mencairkan 200 triliun aja katanya udah sulit-sulit, lalu ditaruh di bank-bank tuh. Iya, 5 bank ya. Iya, 5 bank, 3 bank negara. Baru kemarin dia mengatakan kita punya kok 660 triliun. Kan bajingan. Udah gitu bencana nasional nggak jadi. Dia punya 660 triliun, ketika menurunkan 200 triliun saja tidak tahu jejaknya, tidak ada bekasnya kan? Kemana tuh? Hanya kepada bank. Untuk menyehatkan bank saja. Untuk menyehatkan likuiditas bank aja. Aduh. Nyaman gak tuh Mas? Aduh, pemirsa kalau kita ngomong dari Mas Bintang. Jadi dia ada inget, dia cerita. Tapi enggak, kita tetap track fokusnya ke masalah reformasi. Jadi sedikit banyak pemirsa yang budiman menyaksikan apa yang disampaikan oleh Mas Bintang. Kenapa beliau berani berbicara gitu? Karena beliau pelakunya. Beliau pelaku sejarah dalam menjatuhkan Pak Harto. Padahal beliau tidak benci dengan Pak Harto.
Dia memberikan sebuah ide, lalu mungkin ada salah tafsir orang terhadap ide Mas Bintang. Tuduhan-tuduhan terhadap Mas Bintang misalnya di Dresden, pada dia di Hannover, dituduh di Dresden. Dan termasuk Amnesty International yang selalu mengelola, menurut saya mengelola sebuah negara untuk menjadi suatu negara itu tidak baik. Dibangun LSM, diajak orang lagi bermasalah, lalu suruh mereka berbuat sesuatu yang tidak baik pada negara kita. Itu pun dari Mas Bintang menjelaskan seperti itu. Artinya, apabila kita melihat seperti kasus di Aceh sekarang, di Papua, kecil kemungkinan patut diduga pasti ada itu campur tangan orang-orang asing, ya Mas ya? Oh iya. Patut diduga. Nah untuk itu pemirsa yang budiman, mohon maaf apabila kami berdua menyampaikan sebuah pesan yang kurang berkenan, atau mungkin ada informasi yang mungkin kami berdua keliru, bukan salah. Kami mohon maaf, dan kesempurnaan adalah milik Allah, dan kelalaian selalu milik manusia. Untuk itu mohon maaf batin, apabila salah, kami ucapkan terima kasih selalu menyaksikan tayangan-tayangan kami, dan di akhir ucapan kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Langsung makan.